Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami merenungkan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami puji, muliakan nama Tuhan sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan izinkan berikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan ada dan tinggal atas kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 82 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 82 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, banyak manusia atau ada kita katakan manusia yang cakap atau pandai memutarbalikkan sebuah fakta. Ketika ada fakta yang benar, dia bisa ubah itu menjadi sebuah ketidakbenaran. Ketika ada fakta yang tidak benar, dia bisa ubah yang tidak benar itu menjadi sebuah kebenaran. Manusia cakap dan ahli dalam memutarbalikkan sebuah fakta. Demi keinginan, demi keuntungan yang diraih dan dicapainya, dia tidak peduli orang-orang itu menderita atas apa yang dia inginkan, atas apa yang dia telah katakan dan sampaikan. Yang penting yang dia inginkan, yang dia ingin capai tercapai. Dia mengambil keuntungan atas fakta yang telah diputarbalikkan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang terjadi pada firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bagaimana pemazmur mengatakan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memiliki bangsa, Tuhanlah yang memiliki bumi, biarlah Tuhan yang menghakimi. Allah lain pada saat itu. Allah lain digambarkan oleh pemazmur sebagai raja-raja, sebagai pemimpin umat pada saat itu yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yang tidak menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberkati dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka menindas orang-orang susah. Mereka menindas orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan mereka. Anak yatim, orang-orang sengsara, mereka tindas. Mereka tidak membela hak mereka. Malah Allah lain pada saat itu membela orang-orang fasik.
bersekongkol dan berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Maka pemazmur katakan kepada Tuhan Allah, Allah hakimilah Allah lain. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur dengan imannya mengatakan dengan tegas, kalau Tuhan itu pasti melihat apa yang dilakukan oleh Allah lain pada saat itu, yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang menindas orang-orang lemah dan berkompromi dengan kejahatan, yaitu orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi apakah tanggung jawab yang besar, kecil, besar itu boleh kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan dengan bisa menjadi berkat kepada orang lain? Jangan apa yang diberikan Tuhan kepada kita seolah-olah menjadi batu sandungan kepada orang lain. Itu tidak menjadi berkat. Itu tidak orang percaya yang bertumbuh dan berbuah. Kita akan mendapatkan penghakiman. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk memimpin orang, jadilah pemimpin dan jadilah pelayan yang rendah hati, yang bisa menjadi saluran berkat. Jangan karena kita lihat dia miskin, kita terus salahkan dan pojokkan dia. Karena kita lihat ada orang kaya, kita angkat dan agungkan ini, walaupun yang kaya ini salah. Secara kasat mata sudah kita lihat. Tetapi karena keuntungan yang mau kita ambil, kita bela yang kaya ini walaupun salah, dan kita katakan salah kepada yang miskin ini karena kita tidak dapat mengambil apa-apa dari si miskin ini. Itu tidak benar. Itu kita menjadi Allah yang menghakimi, Allah lain sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa yang memberikan penindasan. Kita membela orang fasik yang melakukan kejahatan dan kesalahan. Kita berkompromi dengan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya dan yakin segala kehidupan yang kita lakukan Allah melihat. Allah tidak pernah tidur. Dan kelak apa yang dilihat dan apa yang kita kerjakan, semua menjadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ketika kita ditindas Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Ketika kita tidak dianggap, ketika kita sudah melakukan kebenaran, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membela kita. Karena Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita, kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan menjadi cemooh, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup menjadi orang benar. Orang benar yang menjadi saluran berkat. Orang benar yang hidup bisa memberikan berkat kepada orang lain. Tuhan berikan kami tugas, pekerjaan, tanggung jawab. Dan kami akan pertanggungjawabkan itu ketika Tuhan datang menghakimi kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk bisa hidup menjadi orang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.